Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Venus yang dirilis pada tahun 2022. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dibuka dengan adegan yang menunjukkan keramaian di sebuah tempat yang penuh dengan maksiat dan minuman keras. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, seorang penari yang bernama Lucia terlihat menjauh dari keramaian dan berjalan menuju sebuah brankas. Ia mengambil sebuah tas yang isinya belum terungkap. Namun, salah satu penjaga bernama Moro memergoki Lucia dan perkelahian pun tak terhindarkan. Lucia berhasil melumpuhkan Moro dengan menggunakan sebotol minuman keras, meskipun paha mulusnya terluka oleh sabetan belati. Dalam kondisi terluka parah, Lucia segera meninggalkan tempat itu. Menyadari bahwa pemilik tas curian tersebut pasti akan memburunya, Lucia meninggalkan mobilnya di tengah jalan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia menuju sebuah kawasan gedung terbengkalai yang dikenal sebagai Gedung Venus. Setibanya di Gedung Venus, suasana gedung tampak sangat sepi dan usang, menandakan sudah lama tidak berpenghuni. Di tempat inilah Lucia bertemu dengan kakak perempuannya yang bernama Rocio. Hubungan mereka terlihat renggang, sebagian besar karena masalah yang sering disebabkan oleh Lucia. Lucia meminta izin untuk tinggal sementara waktu karena merasa tidak aman di luar. Namun, Rocio dan putrinya, Alba, enggan menghadapi masalah baru yang mungkin ditimbulkan oleh adiknya. Sementara itu, Moro sedang berdebat sengit dengan Salinas. Salinas menyalahkan Moro karena tidak becus menghadapi seorang wanita sendirian, dan mereka berdua sadar bahwa mereka kini berada dalam masalah besar, terutama jika bos mereka mengetahui kekacauan ini. Di tengah perdebatan itu, mereka berhasil menyadap mobil Lucia yang ditinggalkan. Mereka yakin bahwa Lucia tidak mungkin lari jauh, apalagi dalam kondisi terluka parah. Kembali di Gedung Venus, Rocio menemukan tas yang dicuri Lucia. Benar saja, isi tas itu adalah narkoboy. Merasa akan kembali mendapat masalah besar, Rocio bersikeras mengusir Lucia dari kamar mereka. Singkat cerita, pada malam hari Lucia yang sudah mengantuk mendengar suara aneh dari loteng. Ia memeriksanya dan ternyata itu hanya mimpi buruk. Pagi harinya, Lucia yang merasa lapar mendapati Alba sedang sarapan sendirian. Lucia bertanya di mana Rocio dan Alba menjawab bahwa ibunya telah pergi entah kemana serta membawa tas berisi narkoboy itu. Lucia panik karena barang itu hilang. Ia mencoba mencari telepon untuk menghubungi Rocio. Namun, mereka menyadari bahwa hanya ada satu telepon di sana dan telepon itu dibawa oleh Rocio. Lucia dan Alba akhirnya memutuskan untuk pergi mencari kedai agar bisa meminjam telepon dan menghubungi kakaknya. Di sisi lain, Salinas kini berhadapan dengan Fredrin, bos mereka, yang ternyata sudah mengetahui bahwa narkoboynya telah dicuri. Tentu saja, Salinas berada dalam masalah besar, apalagi mereka harus memenuhi janji kepada para pelanggan. Sementara itu, Lucia dan Alba berhasil menemukan kedai yang mau meminjamkan telepon. Sayangnya, mereka tidak bisa menghubungi Rocio. Karena khawatir dengan banyaknya mata-mata Fredrin, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Alba meminta Lucia untuk berjanji mengajarinya menari seperti yang dilakukan bibinya.
Alba kemudian menceritakan tentang sosok misterius yang tinggal di loteng. Ia mengatakan sosok itu menakuti semua orang, termasuk ibunya. Namun, Alba mengklaim berteman dengan sosok tersebut dan selalu menerima hadiah melalui mimpinya. Lucia yang menganggapnya sebagai cerita anak-anak, ia pun merasa ragu. Namun, Alba menunjukkan hadiah yang diberikan oleh sosok itu, dan Lucia terkejut. Hadiah itu tidak pantas untuk seorang anak. Tiba-tiba, seorang anak kecil menghampiri mereka dan mengajak Alba bermain. Awalnya, Lucia tidak mengizinkan Alba pergi. Tetapi, ketika ia menyadari bahwa anak itu memiliki telepon, Lucia dan Alba segera mengikutinya. Setelah mendapatkan telepon, Lucia mencoba menghubungi Rocio lagi, tetapi masih tidak bisa. Ia kemudian menghubungi seseorang yang ternyata adalah Salinas, tetapi Lucia mengenalnya dengan nama Victor. Rupanya, mereka berdua memiliki hubungan asmara, sehingga Lucia mengetahui lokasi penyimpanan narkoboy. Namun, sebelum Lucia dapat menjelaskan di mana dia berada, sambungan telepon terputus. No me jodas. Sementara itu, salah satu anak buah Fredrin, Palko, pergi menemui seorang dukun. Ia memberikan sehelai kain berlumuran darah agar sang dukun bisa menerawang keberadaan Lucia. Namun, ritual tersebut menunjukkan bahwa kain itu bukanlah milik Lucia, melainkan milik Rocio, kakaknya Lucia. Di sisi lain, Salinas yang penasaran dengan tempat yang sempat disebutkan Lucia, berusaha mencarinya. Ternyata, Rocio tidak membawa tas berisi narkoboy itu, karena Lucia berhasil menemukannya kembali. Kini, muncul pertanyaan, kemana Rocio pergi dan mengapa ia belum kembali? Secara tidak sengaja, Lucia menemukan banyak koran yang meliput insiden tragis yang pernah terjadi di gedung tersebut. Lucia. Tidak lama kemudian, Alba tiba-tiba datang dalam kondisi yang mengejutkan. Ia telah mengiris telapak tangannya sendiri dan mengatakan bahwa ia diperintah oleh sosok misterius itu. Di tempat lain, Fredrin yang belum menemukan keberadaan Lucia mulai menginterogasi rekan-rekan Lucia. Ia berharap mereka akan memberitahu keberadaan Lucia. Namun, karena mereka tidak tahu apa-apa, Fredrin justru memerintahkan mereka untuk menari di depannya. Porque bailar sí que sabéis, ¿no? O algo que os haya contado. Kembali ke Lucia yang sedang menemani Alba tidur, tetapi ia terbangun dan memeriksa luka di pahanya. Tiba-tiba, ia terbangun lagi. Ternyata, itu hanya mimpi buruk lainnya. Kemudian, Lucia beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tetapi Rocio tiba-tiba muncul entah dari mana dan tampak tidak waras. Coño, estabas. Te dije una noche y que luego te... Lagi-lagi, Lucia menyadari itu hanya mimpi buruk yang terus-menerus ia alami sejak tinggal di gedung tersebut. Keesokan paginya, Alba memberikan Lucia hadiah yang katanya berasal dari sosok misterius yang datang melalui mimpi buruk Lucia. Lucia yang sudah muak dengan hal-hal aneh ini langsung pergi menuju ke lantai atas untuk memastikannya sendiri. Namun, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rocio ternyata tidak pergi selama ini, melainkan disekap dan disiksa. Melihat kakaknya sekarat, Lucia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan berat hati, Lucia terus meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Di sisi lain,
Falco menyusun siasat untuk mendapatkan informasi dari penghuni gedung. Namun, ia malah menjadi korban dari ibu-ibu yang psikopat ini. No sabe lo que me facilitan las cosas. Con los propietarios. Sí, De. Setelah mengeksekusi Falco, mereka terlihat memulai ritual aneh dan tidak jelas siapa yang akan mereka jadikan sebagai persembahan. Kembali ke Lucia, ia didatangi oleh Salinas yang datang untuk mengambil kembali tas narkoboy itu. Lucia tidak menyangka dan ia merasakan nyeri luar biasa saat pisau menusuk perutnya. Tiba-tiba, sosok besar muncul entah dari mana dan langsung menghabisi Salinas hingga kepalanya hancur. Kemudian, keluarga sekte tersebut datang dan merebut Alba dari Lucia secara paksa. Bahkan Lucia kembali merasakan sakit yang luar biasa saat belati kembali menusuk perutnya. Namun, Lucia masih hidup meskipun dalam kondisi yang sangat menderita. Dalam keadaan sekarat, Lucia membuka hadiah yang diberikan oleh sosok misterius itu. Dan inilah yang dilakukan Lucia. Lalu, Lucia harus berhadapan dengan Moro sendirian. Meskipun sempat kewalahan, ia akhirnya berhasil mengalahkan Moro yang tewas dalam pertarungan itu. Di tengah kejadian ini, Lucia sudah tidak peduli lagi dengan rasa sakit yang ia rasakan. Di tempat lain, para anggota sekte sedang melakukan ritual dengan menjadikan Alba sebagai persembahan. Namun, sebelum ritual itu berhasil, Lucia datang dan mulai membantai satu persatu ibu-ibu psikopat tersebut. Tanpa diduga, entah apa yang mereka lihat, mereka justru menganggap Lucia sebagai ratu mereka. Tanpa berpikir panjang, Lucia melanjutkan aksinya. Sebagai penutup film yang memperlihatkan Alba dan Lucia yang selamat, Fredrin yang melihat Lucia dalam kondisi berlumuran darah malah berlutut. Dengan mahkota di kepalanya, Lucia mengucapkan kata-kata penutup. Berawal dari aksi pencurian yang dilakukan oleh Lucia, ia terpaksa bersembunyi di suatu tempat yang ternyata dipenuhi dengan praktik sekte sesat. Meskipun begitu, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah asal-usul dari sosok misterius yang terus-menerus mengganggu mereka. Itulah akhir dari alur cerita film ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.